Baik, mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama mau berdoa minta pertolongan Tuhan sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan menarik kami datang di hadapan-Mu, sehingga kami boleh menikmati Engkau Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau penguasa, pemilik, dan raja atas hidup kami. Kami datang dengan segala kelemahan, keletihan, kepenatan hidup kami. Dan kami tahu hanya Engkau yang dapat memuaskan dahaga jiwa kami. Tuhan beranugerah menyatakan kebaikan Tuhan dengan memberkati kami semua lewat perenungan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, baik hamba Tuhan yang dalam seluruh persiapannya, Tuhan kiranya sekali lagi mau memakai dan menteguhkan hamba-Mu. Tuhan berkati jemaat yang adalah milik-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Berkatilah juga di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan hati yang haus untuk mencari kebenaran firman-Mu. Dan di situ kami boleh dipuaskan di dalamnya. Terima kasih Bapa, layakkanlah setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema kita pada siang hari ini itu dosa turunan. Ya, kalau kita lihat di beberapa buku menerjemahkan dengan kutuk turunan. Apakah ada ya Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat pergumulan kita sehari-hari ya, dosa turunan itu maksudnya apa ya? Kita akan melihat fenomena-fenomena pergumulan orang memahami dosa turunan atau kutuk turunan ini ya. Itu dengan pergumulan seperti, pernahkah kita mendengarkan orang bertanya, atau jangan-jangan diri kita sendiri ya Bapak Ibu Saudara, kita bertanya, waduh, gue ini udah lepas belum ya dari dosa turunan dari papa mama gue dulu, mungkin belum percaya Tuhan, mungkin mereka hidup menyembah ilah-ilah yang lain, lalu ada kasus juga anaknya pernah diserahkan, ditekong lah, dikelenteng lah, waktu bayi didoain lah, dan lain sebagainya. Sekarang aku sudah percaya Tuhan, jangan-jangan sebenarnya aku masih terikat dengan kuasa-kuasa yang dulu orang tuaku kerjakan. Pernah kan demikian? Kita kadang-kadang bisa jadi orang Kristen yang takut. Lalu kita menjadi orang Kristen yang kadang-kadang tuh bingung. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami kasus ekstrim. Satu keluarga Kristen, mohon maaf ya, papa mamanya belum di dalam Tuhan, dia menikah dengan seorang istri yang cinta Tuhan, dan keluarga dari si laki-lakinya itu benar-benar apa ya, singkat ceritanya sampai menyumpahi ya, orang katakan tuh mengkutuki. Kita nggak ngerti gimana orang tua bisa punya hati seperti itu ya. Tapi saya mengenal suami istri yang sudah tua ini, penuh kepahitan. Anaknya disumpahin gimana? Gua sumpahin lu, hidup lu sial. Bisnis lu yang dari gua tuh, dari papa mamanya maksudnya, gua sumpahin lu supaya nggak lancar. Bahkan bisa keluar kata-kata supaya apa itu, rumahnya terbakar, anaknya sakit-sakitan. Saya makin dengar itu ya, menakutkan sekali loh. Tapi si istrinya katakan, tiap berapa kali ketemu mendengarkan kalimat-kalimat itu, sehingga pada waktu anaknya sakit, pada waktu dia sendiri sakit, bisa timbul ketakutan. Aduh Tuhan, jangan-jangan bener nih gue disumpahin atau dikutuk sama mertua saya, itu benar-benar terjadi. Ada rasa takut ya, ada rasa gelisah, apalagi kalau orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh ya, lalu mulai memikirkan, aduh Tuhan, dia mengamati, hidupnya juga menderita banyak hal, misal suami pekerjaan tidak lancar, sakit-sakitan, kok rasanya tanda kutip bahasa dunia sial mulu ya, mau bisnis apapun gak jadi dan lain sebagainya. Bapak Ibu, pernahkah Anda mendengarkan bahkan di dalam kekristenan, ketika pergi ke rumah duka, seorang teman saya, hamba Tuhan, dia katakan, gua nggak habis pikir ya, sudah sekian lama jadi orang Kristen, masih berkata,
Chuantao atau dia katakan penginjil ya, itu tahun lalu papanya meninggal. Sekarang tahun ini anak yang pertama meninggal juga. Lalu kita ngelihat yang bungsu anak mereka sakit-sakitan. Keluarga ini kena apa ya? Keluarga ini nih perlu ada pelepasan, kira-kira demikian ya. Something wrong with them ya. Kasihan banget dalam 1,5 tahun bisa 2 orang yang meninggal. What's wrong? Apa yang salah? Nah, mulai ya. Itu di rumah duka. Dikatakan apakah ini ada satu dosa keturunan ya, bukan original sin sih, lebih kepada generational curse atau dosa kutukan dalam keluarga ya. Aduh, saya dengarkan itu saya bilang itu jangan sampai terdengar oleh keluarga ini ya. We cannot imagine ya betapa kita itu menyakiti hati saudara seiman ketika mereka sendiri itu berduka, kehilangan, ya, dan Anda menjadi seperti penonton dan pengamat mengatakan, siapa nih yang berdosa? Siapa nih yang berdosa? Kayak murid-murid yang lihat orang yang buta dari lahir, lalu tanya pada Yesus kan, Yohanes pasal 9, ini yang dosa siapa? Papanya, mamanya, atau siapa? Sehingga anaknya sial banget nih, buta dari lahir. Tuhan katakan tidak ada dosa siapapun, bukan karena orang tuanya, bukan karena siapapun, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah mau dinyatakan dalam hidup orang ini. That's it. Hah? Pekerjaan Allah? How come? Bikin orang buta dari dia sejak lahir. Itu menjadi sesuatu yang sulit kita pikirkan. Nah, sehingga fenomena-fenomena seperti ini, kebingungan seperti ini, kita akan menemukan juga di dalam gereja, itu menjamur begitu banyak pengajaran-pengajaran seperti saya sendiri pernah ya, kami dibesarkan di Madura, itu hamba-hamba Tuhan ada yang mengajarkan perlu pelepasan, ada ritual khusus, harus panggil hamba-hamba Tuhan yang khusus. Sorry to say, they just look like, sorry to say, Ghostbuster, gitu ya kira-kira ya. Ghostbuster datang ke rumah itu, make ritual, dan keluarga itu mungkin harus berpuasa. Saya ingat sekali ya, 3 hari sebelum hamba Tuhan itu datang, diminta untuk berpuasa, lalu di pintu depan itu harus diperciki apa-apa yang memang sudah didoakan, doa Bapa kami dan lain sebagainya. Lalu hamba Tuhan perlu mentengking, perlu masuk di dalam setiap ruangan, kepala anggota keluarga ditumpangi tangan satu-satu. That's it ya, yang hal demikian, dan itu membuat saya waktu kecil melihat itu cukup kaget sekali ya. Wah, karena orang berdoa, berteriak-teriak, kami mohon Tuhan, sucikan, kuduskan, tengking kuasa-kuasa roh sakit penyakit ya, seperti itu ya kira-kira, dan kita melihat perlukah seperti demikian ya. Kita menemukan menjamur kebaktian-kebaktian untuk apa itu? Bukan kebaktian manusia, ritual tanda kutip ya, aktivitas rohani untuk pelepasan kutuk, patahkan kutuk dan lain sebagainya. Itu kalau di dalam agama-agama pagan luar itu seperti orang pakai istilah ruatan, ya, ada yang namanya diganti, udah susah lah, lu udah ganti nama aja, jadi siapa? Priscilla, Maria, siapa lagi? Cari aja tuh tokoh-tokoh di Alkitab. Abigail. Nah, tuh keren tuh. Namamu sih Maimunah. Ya sial hidup lo gitu kira-kira. Ganti deh sama yang bau-bau Kristen gitu kira-kira ya. Lalu lihat. Oh iya ya. Ada orang macam-macam. Dia mesti pindah rumah lah, atau cukur rambut, atau pergi ke pantai, mandi, dan lain sebagainya. That's it ya, itu keluar dari rasa takut. Ada sesuatu yang mengejar, mengikat belenggu kakiku, dan harus lepaskan aku. Dan istilahnya seperti buang sial ya, fenomena seperti itu. Dan gereja pun macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Ada yang menerima pengertian dosa atau kutuk turunan. Ada yang menerima, ada yang jelas-jelas menolak. Dan duanya pun tetap memakai ayat-ayat di dalam kitab suci. Maka sebenarnya so sad ya, sangat menyedihkan sekali kalau di dalam hidup kasih karunia dan anugerah Allah ini ternyata masih begitu banyak orang Kristen yang mempercayai model-model dosa atau kutuk turunan sedemikian. Bapak Ibu, nah kita akan melihat ya, sebenarnya mari kita samakan ide ya. Ayat Alkitab beberapa gereja mengatakan, oh dosa turunan itu ada. Ya, dosa turun atau kutuk turunan itu ada. Mereka akan memakai ayat-ayat yang ada misalnya. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu, walaupun by online,
Bolehkah kita ikut membaca bersama hamba Tuhan? 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Wah, lihat tuh, Tuhan itu cemburuan loh. Kalau boleh dibilang pendendam. Karena apa? Bukan cuma kamu yang ntar dihukum, keturunanmu ketiga, keempat. Please deh, ya. Coba kita perhatikan ayat yang saya kasih merah itu penting. Dari orang-orang yang membenci aku. Statusnya jelas. Jangan lupakan. So, jangan benci Tuhan. Jangan hina Tuhan. Orang-orang yang membenci itu kata Alkitab, tak angkat hidungnya ke atas dan berkata, di manakah engkau Allah? Ya, please, Anda dan saya bukan di dalam kumpulan orang-orang yang membenci Tuhan, ya. Sehingga coba saudara perhatikan ayat-ayat yang dipakai juga. Tuh kan, dosa turunan, misalnya. Bolehkah Ibu Fania bacakan untuk kita, Ibu, ayat ini? Ya, mohon Boleh, Bu. di-unmute. Saya udah siapkan, Ibu tinggal baca. 1, 2, 3. Keluaran 34 ayat 6-7. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya, nah, ini lagi sebenarnya ada beberapa ayat lagi ya Bapak Ibu Saudara, tapi saya hanya ambilkan 2 ayat ini yang mewakili lah ya. Itu mengatakan tuh kan dosa turunan, ya. Tapi kita lupa. Coba perhatikan yang main point itu dijelaskan tidak membebaskan kesalahan orang yang bersalah. Orang yang bersalah, orang itu bersalah. Jadi bukan berarti orang itu kemudian posisinya netral, lalu dia tidak bersalah apa-apa, ketiban abu dari papa mamanya yang dulu jahat. Enggak. Alkitab memang mencatat ya, Raja Ahab jahat karena papanya juga jahat. Tapi jangan kira, bukan berarti Ahab itu raja jahat, dia kayak robot. Sebenarnya posisinya netral. Kesian banget ya Ahab. Lalu dia ditanggungkan dosa dari papa mamanya. Kita sepertinya berbelas kasihan. Alkitab kasih tahu, tidak. Ahab itu pada dirinya sendiri juga jahat. Kira-kira demikian ya. Ahab sendiri itu bersalah, bukan posisinya netral. Ahab sendiri menikmati berbuat dosa. Ya, jadi posisinya bukan kondisi sedemikian. Dan ayat-ayat yang penting coba Bapak Ibu perhatikan ya. Kepada orang jahat itu Tuhan balaskan 3 sampai 4 generasi. Tapi coba saudara perhatikan, kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan berkati berapa banyak? Ibu Fania berapa banyak, Bu? Kompas Beribu. itu loh, Bu. Kontrasnya beribu Ribu. ribu. Kasih setia Tuhan itu beribu-ribu, Bapak Ibu Saudara. Perbandingannya itu beribu-ribu dengan 3, 4. Itu kita belajar apa? Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, panjang sabar Tuhan, jauh lebih besar daripada dosa manusia. Berkat Tuhan jauh lebih berkuasa dari segala kutuk, ya. Jadi jangkauannya itu beribu, 1,000 generation, terus kepada lebih banyak orang. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa juga Alkitab itu membukakan juga ada banyak hal bahwa Alkitab tegas, ya. Tuhan itu bukan Allah yang pendendam atau Allah yang sepertinya mengkutuk, seperti kurang puas menghukum, lalu keturunannya terus dihukum dan keturunannya tidak tahu apa-apa, harus menanggung. That is not fair. Itu bukan Allah di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Allah pendendam seperti itu yang tanpa sebab, karena Alkitab menjelaskan di dalam Ulangan. Tolong Ibu Fania baca sekali lagi, Bu, untuk kita. Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Iya, ya, setiap orang dihukum mati karena
dosanya sendiri. Sehingga itu menunjukkan bahwa sebenarnya orang itu juga berbagian, bahkan dia bisa lebih jahat daripada keturunan sebelumnya. Jadi bukan posisi yang demikian, dan Tuhan mengatakan anak tidak dihukum karena dosa ayahnya. Bapak Ibu, sekali lagi ya minta tolong di sini, saya bolehkah Pak Joko sebagai hamba Tuhan membaca 2 ayat yang cukup panjang ini ya, Yeskiel, tolong baca untuk setiap kita, silahkan. Jemaat sekalian boleh memperhatikan. Yeskiel 18 ayat yang keempat, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Yeskiel 18 ayat 19 sampai 20. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa, ia yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Kita ingat ya, terima kasih Pak. Kita ingat bangsa orang Yahudi itu masih ke pola-pola pagan, kafir, di mana ada kutuk-kutuk. Maka Tuhan bilang, jiwa ayah, jiwa anak aku punya, orang yang berdosa itu yang mati. Lalu mereka bilang, loh kok bisa Tuhan? Kok bisa? Kenapa anak nggak ikut dihukum? Kan papanya jahat. Ya seperti kita mau lihat, tuh kan papanya penjahat. Tuh kan papanya pendusta. Tuh kan papanya penipu, anaknya pasti penipu ya. Kira-kira kita langsung melabeling demikian. Dan Tuhan katakan tidak. Jika anak itu dia melakukan keadilan, kebenaran, dan setia pada ketetapanku, maka dia hidup. Yang berbuat dosa lah yang harus mati. Anak tidak ikut menanggung. Kira-kira demikian. Maka saudara, dari sini kita akan melihat jelas bahwa Allah itu Allah yang adil, dan Allah itu Allah yang agung. Sehingga dari bagian ini kita melihat Bapak Ibu Saudara, problematika ya, sebelum menjelaskan mengenai dosa atau kutuk turunan lebih spesifik, saya mau mengajak kita melihat bahwa kutuk atau dosa turunan itu akan kelihatan sekali seperti apa pada waktu dikontraskan dengan berkat. Karena itu pola Alkitab. Alkitab kalau berkata diberkati engkau ya, Ulangan itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab terakhir bagian penutup. Musa itu memberikan kalimat penutup kepada bangsa Israel. Dia mengkontraskan, kalau kamu mencintai Tuhan sungguh-sungguh setia, maka Tuhan akan berkati kamu seperti ini. Tapi kalau kamu melawan Tuhan, tidak setia, Tuhan akan berikan kamu kutuk sebanyak ini. Nah, berkat dan kutuk itu berjalan bersama-sama ya. Dan seringkali kita tuh salah mengerti kutuk karena kita juga salah mengerti berkat. Ya, saya sebelum jelaskan ke kutuk atau dosa turunan, saya akan masuk menjelaskan di bagian ini ya. Oh, ini ada satu, maafkan, ada satu definisi yang terlewatkan. Nah, Bapak Ibu, bolehkah kita melihat maksudnya dosa atau kutuk turunan itu begini, Bapak Ibu Saudara. Penghukuman yang dijatuhkan kepada seseorang atau individu tertentu karena dosa-dosa yang dilakukan orang tua, keluarga, atau generasi sebelum dia. Definisinya begitu ya, pengertiannya ya. Penghukuman dijatuhkan kepada seseorang. Nah, pengertian kutuk itu keadaan buruk yang dialami seseorang karena kesalahan sendiri atau keluarga atau orang lain, dan it is depends on, itu bergantung. Kesalahannya itu berapa berat. Berat atau ringannya keadaan buruk itu dialami bergantung pada seberapa besar atau kecilnya kesalahan yang dibuat. Itu kutuk. Jadi ya. Nah, aplikasinya nih ya, kutuk nih ya, di pola pikir kita itu aplikasinya, waduh, bisa praktis banget. Berat jodoh, bisnis gagal, bolak-balik cerai, that's it ya. Saudara bisa panjangin lah ya. Kau selalu sakit, maafkan ya, nggak punya anak. Ya, ada orang Kristen yang gitu ya. Gue dapat mantu lu, sial, gue dikutuk apa? Karena anaknya laki-laki satu, menikah, istrinya nggak bisa punya anak. Hal demikian ya, kesian ya. Padahal setelah mereka berobat baru tahu ternyata tanda kutip kesalahan terletak pada yang laki-laki bukan yang perempuan. Kira-kira demikian ya. Konflik rumah tangga nggak selesai-selesai bertahun-tahun, bahkan menuju kepada kematian. Nah, itu ya, itu aplikasinya di situ ya.
Nah, itu tergantung berat ringannya seperti apa, saudara ya. Tergantung kesalahanmu itu berapa besar. Nah, jadi kalau pengertian dosa, kutuk atau turunan, penghukuman yang ditanggungkan. Kutuk itu apa? Keadaan buruk yang saudara bisa jelaskan macam-macam konsep keadaan buruk kita. Nah, balik lagi saya tadi terlewatkan ya Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tuh kalau memahami, maafkan Bapak Ibu Saudara, memahami berkat itu sebelum kita bicara mengenai kutuk ya, lebih spesifik, kita mau lihat konsep tentang berkat ya. Bahkan setelah kita percaya Tuhan pun, konsep berkat kita itu nggak jauh-jauh dari, maafkan, seperti orang nggak kenal Tuhan. Ya, berkat itu apa? Oh, sangat physically sekali Bapak Ibu Saudara. Materi, hitungannya itu ada, kalkulasinya itu ada, bisa kepegang, bisa kelihat, bisa dipamerkan. Berkat itu apa? Kebahagiaan, kelancaran, kenyamanan, bisnis lancar, uang selalu ada, kekayaan, kesembuhan, kesehatan, doa yang selalu dijawab. That is a blessing. Itulah artinya berkat. Kemujuran, ya dilepaskan dari kesialan-kesialan, kesaksian-kesaksian seperti itu, hampir kecelakaan, tiba-tiba dalam nama Yesus, gak jadi kecelakaan, kira-kira whatever ya. Nah, itu konsep kita tentang berkat ya, dan menunjukkan itu adalah tanda orang dikasihi Tuhan, tanda orang tidak dikasihi Tuhan itu terlihat dari berkat-berkat materi yang dia terima, dan menunjukkan tingkat kerohanian seseorang itu dari situ. Nah, Bapak Ibu, maka tidak heran ya, kita menemukan di dalam gereja pun kondisinya supaya mendapat berkat itu ada ritual-ritual tertentu, tanda kutip, aktivitas tertentu yang harus kamu lakukan, beri perpuluhan, rajin berdoa, berpuasa, melayani, kasih banyak persembahan ke gereja. Kenapa? Jangan lupa, gue kasih ikan teri supaya gue bisa dapat ikan kakap. Gitu kira-kira ya. Saya kasih 100.000, please deh Tuhan, inden ya, gantiin 1 juta, that's it ya. Kira-kira demikian. Maka kita juga terjebak ritual-ritual seperti itu ya, konsepnya seperti demikian. Nah, kita lupa bahwa berkat itu Tuhan berikan sebagai anugerah, sama sekali bukan untuk memuaskan keinginan kita, kesukaan kita, hawa nafsu kita. Tetapi berkat itu diberikan kepada kita, dipercayakan kepada kita untuk boleh dipakai kemuliaannya. Jadi singkatnya, Anda yang diberkati dengan berkat materi kaya, itu bukan uangmu. Kamu diberi Tuhan kekayaan supaya lewat tanganmu, lewat hidupmu, kamu bisa menolong lebih banyak orang, pekerjaan Tuhan bisa diberkati, karena setiap sen bukan punya kamu. Sesimpel itu ya, kira-kira. Nah, Bapak Ibu yang sering dikasih Tuhan, pola memandang berkat seperti ini, sehingga kita langsung ekstrim melihat kutuk. Ini pasti orang dikutuk Tuhan ini. Kenapa? Karena nggak dapat berkat-berkat materi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita cannot imagine ya, ada seorang perempuan muda belasan tahun, yang malaikat datang kepada dia dan katakan, blessed you are, diberkatilah engkau Maria, berbahagialah engkau, dan dia katakan aku ini diberkati di antara sekian banyak wanita. I am so blessed, itu kata perempuan muda. So blessed apa? So blessed adalah pernikahannya batal, undangan batal, kemungkinan diceraikan suaminya, lalu dia sendiri hamil, nggak jelas bagaimana cara jelaskan kepada keluarga, lalu siap-siap untuk dilempari mati. Ya seperti itu saudara, itu kata Alkitab, diberkatilah engkau. Dan dia katakan, I am so blessed, saya orang yang berbahagia. Bapak Ibu, memandang berkat itu beda sekali ya. Berkat itu adalah apa? Berkat itu sederhananya Bapak Ibu saudara, status dan keadaan yang disukai Allah dalam hidupmu. Itu berkat. Sehingga baik engkau kaya ataupun engkau miskin, baik engkau sehat ataupun engkau sakit, ada status dan keadaan yang Tuhan memang perkenan dalam hidupmu, dan kamu tetap bisa menjadi berkat. Ya, maka saudara akan lihat kalau ketemu dengan Paulus, saudara akan lihat ini orang sial banget. Bolehkah sekali lagi hamba Tuhan, Bapak Joko baca untuk kita ya. Paulus membanggakan apa? Membanggakan kesialannya. Atau jangan-jangan kita mikir, ini orang dikutuk apa ya? Karena dulu suka bunuh-bunuh orang nih. Nggak heran hidupmu sekarang susah ya. Kamu menuai apa yang kamu tabur misalnya. Itu tolong baca Pak. 2 Korintus 11, 23 sampai 28 dan ayat 30.
Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeli lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesa oleh Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Terima kasih Pak Joko. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, Anda baca ini tuh sense Anda bagaimana ya? Saya baca ayat ini berkali-kali dan setiap kali saya baca bukan bermaksud sok emosional ya. Hati saya tuh sangat tersentuh, remuk redam dalam arti mendengarkan Pak Joko baca saja kita mungkin getting tired ya, capek banget gitu loh. Panjang banget yang dijelaskan. Aku didera, 5 kali disesa, dipukuli. Ada kalimat aku lebih sering kedinginan, telanjang tanpa pakaian. Aku berpuasa, ditolak orang, terkatung-katung. Saya pikirkan, lu dosa apa sih Paulus? Hidup lu susah banget ya. Sedih banget hidup seperti itu. Kita akan melihat orang ini kena apa. Tapi Paulus katakan, kalau aku mau bermegah, aku bukan bermegah di dalam kekuatan, kehebatan, kenyamanan. Aku bermegah di dalam kelemahanku. Saudara akan melihat orang-orang yang sedemikian. Maria, Paulus, memandang berkat itu berbeda. Orang seperti Stefanus, saudara akan lihat ini kena apa? Dia matinya sial banget, dilempari batu. Dan saudara akan melihat puncaknya dalam diri Kristus. Kenapa orang ini harus mati di antara penjahat? Tidak heran orang berkata, kamu dosa apa? Ada salah apa dalam diri kamu? Sehingga saudara perhatikan ya, berbeda sekali kondisi orang memandang berkat dan kutuk ya. Maka saudara kalau memandang berkat seperti demikian, mari kita memahami pandangan Alkitab tentang kutuk ya. Alkitab mengatakan kutuk itu seperti apa? Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab nanti buka di rumah ya, misal Imamat 27 ayat 28 ya. Kata kutuk di situ Ibrani kerem ya, bahasa Yunaninya itu anatema yang dipakai. Itu sebenarnya esensi kata itu, dua kata itu adalah gambaran satu persembahan yang dipersembahkan ke mezbah di hadapan Allah, dan korban itu harus dimatikan. Nah itu kerem, itu total harus dibunuh, total harus disingkirkan, dimusnahkan, dibinasakan. Imamat pasal 27-28 katakan itulah kerem. Kenapa? Dikutuk. Maka kalau kita lihat korban itu menjadi sesuatu yang terkutuk. Jadi prinsip sederhananya apa? Bapak Ibu kita pelan-pelan melihat ya. Ini doa indah dari Paulus. Paulus pernah mengatakan satu kalimat karena kesedihan dan cinta kasih yang begitu limpah. Dia katakan demikian. Ketika dia melihat teman sesamanya Yahudi yang terus tegar tengkuk. Dia katakan, bahkan aku ini mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku dan kaum sebangsaku. Doa Paulus ini pernah didoakan oleh Musa. Aku juga mau Tuhan namaku dihapus dari kitab yang kau tulis. Nah itu terjemahan di situ. Seperti orang yang dikutuk. Jadi sebelum Paulus berdoa demikian, Musa pernah doa demikian. Dan intinya apa Bapak Ibu Saudara? Kutuk itu di dalam Alkitab itu adalah sederhananya adalah keadaan di mana kamu dan saya itu terpisah dari Allah. Kutuk itu maksudnya adalah kita itu terpisah dari Allah. Itu kutuk yang luar biasa. Dan Paulus itu dengan cinta kasih dia bilang, aku mau Tuhan terkutuk seperti itu. Musa juga berdoa demikian dan Tuhan tidak izinkan dua orang ini untuk dikutuk. Karena apa? Kutuk itu tidak tertanggungkan. Tidak ada manusia yang bisa menanggung kutuk dari Allah. Tidak ada manusia. Maka doa Musa itu ditolak. Doa Paulus itu ditolak. Cara Yesus menanggung adalah apa? Hanya satu yang bisa menanggung kutuk itu. Pada waktu apa? Paulus berkata,
Ya, Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, kutuk dosa, kutuk orang yang bersalah itu harus dimatikan. Ya, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita, seperti ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Itu kata Alkitab. Maka Bapak Ibu Saudara, di atas kayu salib itu Yesus pernah menjadi satu-satunya yang sempurna, dikutuk karena dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu posisi orang yang terkutuk, Bapak Ibu Saudara. Posisi ditinggalkan. Posisi paling sendirian, merana, dikutuk, dibuang Tuhan. Dan Anda dan saya tidak akan pernah berteriak seperti itu. Karena apa? Sempurna. Kristus sudah menanggung kutuk itu pada waktu ditinggalkan Allah Bapa. Terpisah dari Allah Bapa, dibuang dari hadirat Allah Bapa. Sehingga ini adalah satu kebenaran yang begitu indah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup di dalam kehidupan Kristen kita melihat berkat itu status keadaan yang disukai Allah. Lalu kutuk adalah keadaan yang terpisah dari Allah selama-lamanya. Maka bagaimana kita orang percaya, cara pandang kita terhadap dosa turunan? Bapak Ibu, ada berapa prinsip? Pertama, kuasa penebusan dalam darah Kristus, kuasa keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, itu sempurna dalam kehidupan kita. Ya, tidak boleh ada lagi orang-orang yang meragukan, Tuhan, saya ini masih terikat kutuk, tidak. Saudara cek kondisi kehidupanmu. Saudara cek pertama kali, apakah saudara betul-betul pernah datang dan berharap curahan belas kasihan kemurahan Tuhan. Kuasa penebusan Kristus itu pernah menjamah hidupmu. Karena Alkitab katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman itu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang tadi ya, kutuk yang paling menakutkan, terpisah dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu itu berasal dari Allah, bukan dari dunia. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kuasa kepenebusan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita bukan memakai teknik-teknik ritual air, mentengking sana sini, sudut rumah, tumpang tangan, baca doa Bapa kami, dan lain sebagainya. Tidak. Begitu so simple, tapi kuasanya begitu dahsyat. Pada waktu orang itu berlutut di bawah kaki Tuhan, berharap kemurahan Tuhan mengampuni, saat itulah kuasa darah Kristus mengubahkan dengan luar biasa. Penebusan, mentaklukkan, sehingga tidak ada lain. Orang itu harus bertobat. Orang itu harus berseru pada Tuhan. Gak ada yang bisa selamatkan saya, Tuhan. Saya datang mencari keselamatan hanya dari Tuhan sendiri. Sudah kuasa penebusan darah Kristus. Kedua, cara pandang kita. Kita ingat sekali, Bapak Ibu Saudara, tanpa izin dan otoritas Allah, tidak ada siapapun yang dapat mengutuk umat Allah. Itu prinsip ya. Dan ingat, orang-orang yang ditebus dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan darah anak domba Allah, anaknya yang tunggal, adalah orang-orang yang hidup dalam berkat Tuhan, bukan hidup dalam kutuk. Sehingga Bapak Ibu jangan jadi orang Kristen tuh, aduh saya dikutuk, saya takut dia kutuk saya. Misalnya, Bapak Ibu tolong baca ayat-ayat ini ya. Sekali lagi, bolehkah saya minta hamba Tuhan, Pak Joko, membaca 3 ayat ini untuk kita, Pak? Silakan. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bilangan 22 ayat 12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. 1 Samuel 17 ayat 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat, lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuk Daud. Mengutuki Daud. Bapak Ibu, prinsipnya adalah apa? Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Keturunanmu
akan diberkati Tuhan. Siapa yang berani mengutuk, orang itu dikutuki oleh Tuhan. Kita bukan secara jasmani keturunan Abraham, tapi secara iman dan kasih karunia, kita adalah orang-orang yang kata Galatia 3 ayat 29, berhak menerima janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Janji berkat itu, dan tidak ada satu kutuk yang bisa menyentuh kita. Masih cerita ingat Biliam, Anda tahu ya, bagaimana dia kutuk-kutuk, mau kutukin. Ya, jadinya berkat. Marahlah raja itu ya. Begitu juga gayanya Goliat, gua kutukin lu ya, manusia kecil lu. Wah, sumpahin 40 hari lamanya mengutuki Daud dan barisan tentara Allah. Apa yang terjadi? Kagak nyampe. Ya, kamu sendiri yang malah akhirnya dimatikan Tuhan dan lehernya dipenggal. Jadi saudara, ini satu janji kebenaran firman Tuhan. Sedikit saya beritahu ya, saya dibesarkan di Madura, Bapak Ibu Saudara. Itu kami itu sulit sekali beribadah. Itu kami di sana itu banyak kuasa-kuasa kegelapan. Saya ingat sekali waktu saya masih SD ya. Setiap 5:30 malam tuh kami keluar untuk melihat di atas rumah saya itu seringkali banyak berpijar seperti apa itu ya? Api-api ya, seperti apa ya? Apa sih namanya itu? Pijaran api, dan saya dan adik saya itu bertepuk tangan, hore. Bahkan kami menunggu-nunggu ya setiap malam. Saudara tahu nggak? Tetangga kami itu bilang gini, ngapain lo? Maghrib di depan teriak-teriak, hore-hore. Saya bilang, tante, aku lagi tunggu kayak kembang api. Jawabnya dia bilang apa? Anak goblok, itu bukan kembang api, tapi kamu lagi disantet, tahu nggak? Waduh, saya baru tahu. Hah? Saya nggak ngerti. Dalam ketidakmengertian saya, ternyata ya ada banyak orang yang benci kami ya, karena rumah kami yang kecil itu dipakai untuk kebaktian, kira-kira gitu. Jadi mereka sering mentulahi, memberikan guna-guna santet. Dan bagi kami, I'm waiting for kapan? Nungguin, kok nggak ada sih. Kadang kalau nggak ada api pijar di atas itu kita malah susah, nggak ada tontonan. Tapi ternyata lama-lama kami baru tahu bahwa itu orang-orang tuh kirim kuasa-kuasa kegelapan, kira-kira demikian ya. Itu ajaibnya Tuhan memagari anak-anak Tuhan. Dan ketiga, Bapak Ibu Saudara, waktu kita percaya Tuhan, semua kutuk dosa turunan itu dipatahkan. Tapi kita juga belajar bahwa bukan cuman dosa kutuk itu dipatahkan, seperti kita itu pasif dipatahkan. Poin yang terakhir adalah, hei, lihatlah kita hidup di dalam berkat Tuhan. Bukan lagi terus bingung mikirin saya ini lagi terikat kutuk atau tidak. Tidak. Kita hidup dalam berkat Tuhan. Kelimpahan, kita menikmati apa? Pertama, saudara, kita harus belajar hidup di dalam berkat Tuhan itu. Anda dan saya harus memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Ya, kita tidak lagi melihat ke belakang, kita harus punya pengenalan akan Allah yang benar, bukan pengetahuan akan Allah ya, tapi pengenalan. Ya, banyak orang mengenal Jokowi. Banyak orang kenal Jokowi, tapi tidak tentu Jokowi mengenal Anda. Banyak orang kenal Jokowi, tapi tidak semua orang memiliki pengenalan, memiliki relasi dengan Jokowi. Cuman tahu, tapi Anda dan saya tidak demikian. Pengenalan akan Allah yang benar berdasarkan firman Tuhan. Memang menyedihkan ya, kalau kita lihat gereja Tuhan, jemaat Tuhan itu menikmati pengenalan firman Tuhan hanya hari Minggu saja. Mereka pikir it is enough. Senin, Selasa, sampai Sabtu, nggak ada kerinduan saat teduh. Nggak ada kerinduan ikut PA. Aduh, merasa beban kalau harus ikut PA atau seminar. Pokoknya seminggu sekali setor muka sama Tuhan. Kebaktian, 30 menit. Dengar firman Tuhan, it is enough. Kita miskin sekali, Bapak Ibu Saudara. Miskin kehidupan doa kita. Ya, lalu kedua, hidup dalam berkat Tuhan itu merubah pola pikir kita, Bapak Ibu Saudara. Melatih kebiasaan yang baru. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena jujur Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita sudah dilepaskan dari kutuk, kita kadang-kadang masih kebawa culture habit yang lama. Bapak Ibu, kami 4 tahun pertama di Jakarta tinggal di RMCI, ya, di reform di RMCI di Jalan Kemayoran. Dan kami dari tempat itu selalu pergi ke satu mall yang sangat dekat dengan tempat kami. Terus ke situ itu mall yang murah, yang lengkap. Singkat cerita, tahun kelima kami pindah di Bekasi.
Can you imagine, walaupun kami di Bekasi, tetap kembali lagi ke mall yang di situ balik ya. Dan menariknya, 3 kali dari mall itu kami pulang, saya balik lagi apa? Pulang ke Kemayoran, saudara. Mobil itu nyetir mobil, balik lagi. Baru depan pintu itu saya sadar, loh, gua kan udah pindah. Ya, tapi refleks lagi, balik lagi ke rumah itu. Pernah kali ketiga itu, waktu puter balik anak saya ingetin, Ma, kita udah pindah rumah. Nyetirnya jangan belok kanan. Terus, jangan balik lagi. Refleks ya. Refleks ya. Walaupun sudah hidup dalam Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kebawa. Yang masih suka baca primbon. Aduh. Hari baik, hari buruk. Baca apa itu? Ramalan bintang. Celaka deh hidup dalam kayak begini. Jelek banget ya. Jadi habit saudara juga kayak begitu. Ya, celaka gue tadi baru ngelindes kucing. Ya, terus gimana? Gue bakal sial nih dalam sebulan. That's it, saudara ya. Hidup-hidup kayak demikian, kayak heran. Gue dikutuk lah, gue dapat ini dan lain sebagainya ya. Please, saudara hidup dalam berkat Tuhan, dalam komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat, saudara. Jangan kumpul dengan orang yang sama-sama suka baca primbon. Keluar dari komunitas yang tidak sehat. Lalu hari baik, hari kayak kemarin saudara ya, Cungkok Sinyen itu ya, Imlek kemarin kan kagak hujan toh. Bayangin orang di gereja pun masih bilang, aduh Bu, bisa panas terik gini ya Bu ya. Ya terus gimana? Waduh, gimana ya? Gimana apanya Bu? Kan tiap Cungkok Sinyen tuh selalu hujan. And then so what gitu loh, justru kan cerah. Dia nggak berani ngomong, setelah karena dibalik itu dia mau bilang apa, setahun ini mungkin kurang berkat. Masih bilang, nggak heran jeruk mandarin juga nggak banyak yang keluar. Apa hubungannya, saudara? Tapi kayak kira-kira kayak demikian ya, dicocok-cocokin dan kita pikir, ya ilah, hidupnya masih dalam perbudakan, kembali ke rumah yang lama. Kembali ke rumah yang lama ya, itu so sad ya. So sad demikian. Dan hidup iman saudara bertumbuh. Maafkan ya, saya harus cepat-cepat. Saya minta waktu 2 menit Pak Joko. Saudara, hidup iman harus bertumbuh. Kalau saudara tidak bertumbuh, kerdil, hidupmu terus di dalam ketakutan dan kebingungan yang nggak penting-penting. Hidup yang konsep berkatnya juga materi saja. Saudara tahu 3 tokoh ini, Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara perhatikan ya. Coba saudara perhatikan ya. Ironis ya. Abraham itu pernah berbohong. Tahu cerita itu ketika dia berbohong, istrinya itu loh. Ini apa, adik saya. Saudara jangan main-main ya. Kalau hidup saudara tidak bertumbuh, saudara akan melihat saudara itu mewariskan culture yang jelek. Ini bukan dosa turunan loh ya. Bukan dosa turunan. Tetapi anakmu itu melihat contoh-contoh yang buruk. Dan itu bisa menghambat pertumbuhan. Saudara akan menemukan dengan mudahnya Abraham berbohong, sehingga saudara akan menemukan Ishak itu berbohong, lalu Ishak juga akan malah kemudian apa? Dibohongi anaknya ya. Tahu cerita itu Bapak Ibu Saudara? Yakub dan Esau. Dan keluarga ini tidak bertumbuh, karena Alkitab bilang, Ishak itu kesukaannya adalah apa? Makanan. Tahu tidak kalimat pertama yang keluar dari mulut Ishak adalah apa? Saya lapar, saya mau makan, bikin makanan yang enak buat papa sebelum papa mati. Jadi orangnya tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Perut, ya. Tidak heran, dia juga dibohongi anaknya, dan saudara akan melihat yang terakhir ya. Walah, lebih parah ya. Yakub, ya sama lah, memang berbohong. Lalu dibohongi 10 anak, dibohongi mertua, kurang 1 Bapak Ibu Saudara di bawah. Saya lupa tuliskan. Dibohongi istrinya. Siapa itu? Rahel ya. Nah, Bapak Ibu, perbandingan ini, loh, Bu Mercy kok di akhir khotbah ngajarin ada loh dosa turunan? Tidak. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah hati-hati. Sekalipun Anda dan saya orang percaya pun, Anda dan saya jika tidak bertumbuh di dalam firman, tidak ada kerinduan mengenal Tuhan baik-baik, Anda itu akan mewariskan culture yang buruk kepada anak-anak. Anak-anak akan melihat orang tua yang gampang keluar kalimat kotor, heran, dia juga akan meniru pola itu. Dan orang-orang katakan,
anak-anak yang melihat keluarga yang papa mamanya biasa selingkuh, maafkan, bahkan berani bercerai, mostly mereka pun berani bercerai. Poinnya bukan karena itu dosa turunan, poinnya adalah apa? Alkitab juga mencatat, ada raja-raja yang jahat di dalam Israel, tapi ada raja-raja yang baik, sekalipun papa mamanya jahat. Anugerah Tuhan lebih besar dari dosa manusia. Dan kita punya tanggung jawab tidak bermain-main, mewariskan berkat kepada generasi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, jemaat sekalian yang di dalam Tuhan. Kiranya kita boleh melihat keindahan kelepasan di dalam Tuhan. Dan kita mengarahkan mata kita ke depan. Hidup saya milik-Mu Tuhan. Saya tidak mau melihat ke belakang. Dan terus mendengarkan iblis, pendusta, pembohong itu mentakut-takuti hidup saya. Hidup di dalam anugerah dan bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami bersyukur bahwa firman-Mu mengingatkan kami sekali di dalam sejarah Engkau pernah berada dalam kondisi terkutuk, terhina, kondisi yang begitu menjijikkan, terpisah dan dibuang oleh Allah karena dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan karena jasa karya Kristus yang begitu dahsyat dan mulia, maka kami diampuni, dibebaskan dari kutuk dosa kami. Dan kami bahkan boleh datang kepada Tuhan, menikmati berkat anugerah dan pemeliharaan-Mu. Bapa, Engkau yang paling tahu pergumulan jemaat yang Engkau kasihi, dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan dan mungkin kebingungan hidup mereka. Tariklah kami dekat kepadamu Tuhan. Tariklah kami untuk memandang kutuk dengan benar, bahkan memandang berkat dari sudut pandang surga dengan benar, sehingga hidup kami tidak pontang-panting, tidak terhuyung-huyung Tuhan, tidak terjerembab dalam kekhawatiran dan keputusasaan. Pakai dan berkati hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kepada liturgis kembali. Terima kasih Evangelis Mercy untuk firman-Nya hari ini. Sungguh firman yang boleh